hingga menggunakan air kurang layak untuk kebutuhan sehari-hari. 68,9% sumber air minum rumah tangga tercemar bakteri E. coli. Sampah plastik telah mencemari laut dan mengancam ekosistem di dalamnya. Krisis pangan di Indonesia akibat kekurangan pasokan beras semakin nyata. Peringatan akan terjadinya bencana krisis pangan global yang dikeluarkan FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, menjadi ancaman serius yang harus diwaspadai oleh semua negara, termasuk Indonesia. Ada resiko 397 juta orang Indonesia terancam kelaparan. Adanya penurunan indeks ketahanan pangan Indonesia. Dunia dihantui krisis energi. Indonesia justru tengah menghitung mundur kelangkaan energi. Indonesia juga akan mengalami penurunan produksi gas. Krisis energi, krisis pangan sudah mulai melanda beberapa negara. Jangan sampai sekali lagi ada yang merasa kita sekarang ini masih pada keadaan normal. Air merupakan zat yang paling melimpah di permukaan bumi. Menurut penelitian, sekitar 71% permukaan bumi ditutupi oleh air. Air di bumi tersebar di berbagai tempat seperti lautan, sungai, danau, air bawah tanah, gletser, gunung es, dan lain-lain. Namun, kenyataannya hanya sekitar 1% dari total air di bumi yang bisa dikonsumsi langsung oleh manusia. Krisis air bersih juga terjadi di Indonesia. Menurut studi kasus kualitas air minum rumah tangga atau SKAMRT 2020 menunjukkan bahwa 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia mengonsumsi air yang terkontaminasi bakteri E. coli. UNICEF Indonesia juga mencatat bahwa hampir 70% dari 20.000 sumber air minum rumah tangga yang telah teruji tercemar oleh limbah tinja. Kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya melakukan upaya-upaya yang dapat mengoptimalisasikan pengelolaan air untuk kedepannya. Adapun upaya-upaya yang dapat kita lakukan, yang pertama, mengurangi waktu mandi. Yang kedua, memanfaatkan air bekas cucian beras, buah, dan sayur untuk menyiram tanaman atau membersihkan lantai. Yang ketiga, memperbaiki keran yang bocor atau pipa yang bocor. Yang keempat, menggunakan air secukupnya dan tidak berlebihan. Dan yang terakhir, mematikan keran air apabila telah selesai digunakan untuk mencuci tangan atau di saat bak mandi sudah penuh. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Menurut Agustina, malnutrisi masih menjadi masalah kesehatan yang besar di Indonesia. Setidaknya, ada 23 juta orang Indonesia yang tidak mampu memenuhi asupan gizi berimbang atau disebut dengan undernourished setiap harinya. Selain itu, berbagai masalah kesehatan yang berkaitan dengan gizi dan nutrisi seperti stunting, obesitas, dan berbagai penyakit bawaan akibat pola makan juga menjadi tantangan untuk Indonesia. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan kepada remaja putri di 335 sekolah di daerah Jawa Barat menyebutkan bahwa 45% remaja putri tersebut mengalami anemia dan 18% obesitas, yang keduanya berkaitan dengan pola makan. Lalu, apa kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan pangan? Berdasarkan data tersebut, bisa disimpulkan bahwa akses terhadap kebutuhan pangan belum terlalu memadai. Ini bisa dipengaruhi oleh kesulitan akan akses terhadap sumber pangan itu sendiri. Maka dari itu, upaya yang bisa dilakukan adalah salah satunya melakukan kampanye untuk mengajak masyarakat berbelanja di pasar tradisional. Selain memudahkan akses untuk mendapatkan bahan pangan, hal ini juga dapat membantu meningkatkan ekonomi dalam negeri. Lalu, upaya lain yang dapat dilakukan adalah frekuensi pembelian bahan pangan yang diatur rentang waktunya. Rentang waktu yang dianjurkan adalah pembelian dalam seminggu sekali. Hal ini bertujuan untuk memenuhi pembelian bahan makanan yang kualitasnya tetap terjaga, dan juga perolehan variasi menu yang beragam, serta memenuhi nutrisi yang dibutuhkan. Terakhir, hal yang dapat dilakukan ialah mengolah bahan sisa makanan dan juga membuat pupuk kompos dari sisa bahan makanan tersebut. Ini didukung oleh permasalahan produksi pangan di Indonesia yang terjadi karena penggunaan pupuk kimia yang berlebih. Pada tahun 2021, dari total 8,87 hingga 9,5 juta pupuk bersubsidi yang disalurkan, hampir 80% adalah pupuk kimia. Padahal, pupuk kimia menyebabkan berbagai permasalahan kesehatan tanah. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa semua upaya yang dilakukan bisa membuat kita sebagai mahasiswa untuk
dapat mempersiapkan diri memperoleh kehidupan mapan pada umur 35 tahun, sekaligus memperoleh kesejahteraan sebagai warga negara dalam membantu pemerintah melakukan aksi nyata. Energi pada sumber daya alam merujuk pada kemampuan yang dimiliki oleh berbagai elemen di alam untuk menghasilkan tenaga yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Dalam konteks ini, sumber energi mencakup elemen-elemen yang ada di lingkungan sekitar kita, yang mampu menghasilkan energi dalam jumlah kecil maupun besar, dan sangat penting untuk mendukung berbagai aktivitas manusia, mulai dari industri, transportasi, hingga kebutuhan rumah tangga. Saat ini, kondisi energi di Indonesia menunjukkan tantangan dan peluang besar dalam transisi menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan. Indonesia memiliki target ambisius untuk mencapai 23% bauran energi dari sumber energi terbarukan pada tahun 2025, dengan harapan mencapai 31% pada tahun 2050. Namun, pencapaian saat ini masih jauh dari target tersebut, dengan data menunjukkan bahwa kontribusi energi terbarukan baru mencapai sekitar 13,93% pada tahun 2024. Salah satu contoh studi kasus terkait energi yang ada di Indonesia yaitu adalah PLTS atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya Cirata yang berada di Jawa Barat. PLTS Cirata merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 192 MW peak, terletak di lahan seluas 200 hektar. PLTS ini menggunakan sekitar 340.000 panel surya dan mampu menghasilkan listrik yang cukup untuk menerangi sekitar 50.000 rumah. Proyek ini menunjukkan potensi besar energi matahari di Indonesia dan menjadi modal bagi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya lainnya di seluruh negeri. Dengan adanya contoh studi kasus ini menggambarkan upaya Indonesia dalam mengembangkan sumber energi terbarukan sebagai bagian dari strategi nasional untuk mencapai keberlanjutan energi dan mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan energi fosil. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia dalam pengembangan dan penggunaan energi baru terbarukan sangat penting untuk mencapai keberlanjutan energi dan pengurangan emisi karbon. Pemerintah perlu perkuat regulasi yang mendukung seperti peraturan presiden yang memprioritaskan pengembangan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbasis fosil. Selain itu, investasi dalam infrastruktur harus ditingkatkan, termasuk pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan hidro. Di sisi lain, masyarakat dapat berkontribusi dengan mengadopsi teknologi energi terbarukan di rumah tangga, seperti panel surya atap, serta bergabung dalam program komunitas yang mendukung penggunaan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan dampak dari penggunaan energi fosil juga harus ditingkatkan, diiringi dengan advokasi untuk kebijakan energi berkelanjutan. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Indonesia dapat mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta mencapai target-target emisi karbon yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Selamat liburan.